Kenapa mesin 15 partai Kim Plus nggak maksimal kerjanya? Dari awal kampanye kan udah kelihatan kalau partai-partai di belakang Kang Emil itu nggak serius ngedukung Anda. Cuma kok lucu ya, setiap pasangan 01 ambil tindakan, 02 juga ikutan. Terakhir setelah 01 batal menggugat, 02 juga ikut-ikutan batal kegugat ke MK. Kayak ada yang aneh gak sih guys? Akhirnya Ridwan Kamil ngasih selamat buat Mas Pram dan Bang Dul. Cie, ceritanya udah ikhlas Tikang, udah legowo, ngucapinnya nggak terpaksa kan? Atau jangan-jangan masih nggak terima kekalahannya? Kan seperti yang Kang Emil bilang, kalau kalah ya kalah aja. Lagian ya Kang, yang mestinya Kang Emil cari tahu adalah kenapa mesin 15 partai Kim Plus nggak maksimal kerjanya. Dari awal kampanye kan udah kelihatan kalau partai-partai di belakang Kang Emil itu nggak serius ngedukung Anda. Masa gitu aja nggak nyadar sih Kang? Kalau aku lihat-lihat ya, kemarin itu sebenarnya yang bekerja cuma Kang Emil dan PKS doang. Bahkan Golkar sebagai rumah politik Kang Emil aja nggak kelihatan tuh kerja kerasnya di lapangan. Oh mungkin gini Kang, karena mentang-mentang ada 15 partai terus di endorse presiden, wakil presiden, sampai mantan presiden, hasil semuanya pada males-malesan buat kampanye. Saling ngandelin, jadi ya wajar aja kalau warga Jakarta nggak ngeliat keseriusan Kim Plus buat menangin Kang Emil dan Pak Suswono. Toh lagian dari awal bukannya Kang Emil sendiri yang pernah bilang kalau bicara kenyamanan jelas-jelas lebih nyaman di Jawa Barat. Tapi karena ini penugasan ya mau nggak mau Kang Emil maju di Jakarta. Karena dari awal penugasan Kang Emil udah ngucap begitu, ya mungkin aja semesta akhirnya ikut nggak merestui perjalanan Kang Emil di Jakarta. Ya maklum lah ya Kang. Kan ada pepatah mengatakan ucapan adalah doa. Makanya Kang Emil kalah deh di Jakarta. Lain kali lebih dijaga lagi lisannya Kang. Apalagi waktu itu sempat nyinggung status para janda. Itu kan jelas-jelas menodai status perempuan. Tapi ya udahlah ya, toh Kim Plus akhirnya memutuskan batal gugat ke MK. Begitu juga dengan pasangan Darmakun, mereka batal maju ke MK. Cuma kok lucu ya, setiap pasangan 01 ambil tindakan, 02 juga ikutan. Terakhir setelah 01 batal menggugat, 02 juga ikut-ikutan batal kegugat ke MK. Kayak ada yang aneh gak sih guys? Terakhir lewat pidato Pak Presiden Prabowo juga sempat bilang kalau pilkada sudah selesai. Ada yang menang, ada yang kalah. Khusus yang menang harus amanah, khusus yang kalah harus terima kekalahannya dan mendukung yang menang. Pantes aja kemarin Gerindra yang tadinya semangat banget mau maju ke MK, akhirnya batal menggugat. Dan dipertegas juga sama Ketua Tim Ses RK Suswono, Bang Riza Patria yang bilang kalau batalnya mereka itu karena ada instruksi dari pimpinan. Pak Prabowo keren. Nah sekarang pasti banyak yang nanya, terus kapan dilantik? Kalau merujuk sama aturan KPU, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu bakal dilaksanain pada tanggal 7 Februari 2025. Jadwal itu emang udah dibuat oleh KPU buat jaga-jaga kalau tadinya ada putaran kedua atau ada gugatan pilkada ke MK. Sehingga sekarang Mas Pram dan Bang Rano punya waktu untuk lebih mempersiapkan diri, melakukan konsolidasi, merawat hubungan dengan seluruh pihak termasuk menjambangi wilayah
wilayah-wilayah Jakarta yang perlu mendapat perhatian khusus atau masuk ke dalam program prioritas 100 hari Mas Pram Bang Rano. Termasuk kemarin Mas Pram yang datang ke korban kebakaran di Kemayoran. Hebat kan, belum dilantik aja udah turun langsung. Oh ya, tapi ada yang lucu nih lihat kelakuan-kelakuannya netizen. Jadi beberapa hari yang lalu Pak Anies Baswedan kan ceritanya pergi ke Bandung. Dan beliau mengunjungi beberapa tempat. Ya sebagai orang yang lagi nggak terikat sama tugas negara atau urusan pemerintahan, wajar dong kalau Pak Anies foto-foto terus diposting ke sosmednya. Tapi masalahnya pas di-upload ke sosmed kok ada aja netizen yang komen nggak terima dengan sosok Pak Anies yang lagi ke Bandung. Kata netizen, Pak Anies tuh nggak ngehargain Kang Emil yang habis kalah di Jakarta. Di urusan ya ini netizen pada kenapa ya? Kok sewot bener sama Pak Anies? Terserah beliau dong mau ke sana kemari. Mau ke Bandung kek, mau ke luar negeri kek, mau ke Disneyland kek. Kan duit dia, bukan duit netizen. Lagian itu haknya Pak Anies. Dia mau ke Bandung, dia mau ke luar negeri. Apa urusannya sama Kang Emil? Harusnya kalimat itu kalian ucapin juga ke Kang Emil. Jelas-jelas KTP-nya masih KTP warga Bandung. Rumahnya pun di Bandung. Tapi kok ngelamar jadi cagup di Jakarta? Hayo, pada terima nggak kalau Kang Emil diledekin begitu? Entar giliran Pak Anies terbang ke Solo, jangan-jangan para pemuja Mulyono pada sewot. Dibilangnya Pak Anies nggak menghargai perasaannya Mulyono. Waktu Anies dihianatin PKS, beliau sabar-sabar aja tuh di Jakarta. Nggak yang kemaruk mau jadi cagup di Jawa Barat. Meskipun sempat banyak yang panik pas ada kabar Pak Anies mau maju bareng PDIP di Jawa Barat. Tapi kan pada akhirnya beliau tetap legowo dan menahan diri untuk nggak serakah. Beliau masih cinta Jakarta. Bahkan ikut mendukung sosok yang dipercaya warga, yaitu Mas Pram dan Bang Rano. Biar Jakarta makin menyala. Jadi udah ya, Kang Emil udah ngucapin selamat ke Mas Pram dan Bang Rano atas terpilihnya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta 5 tahun ke depan. Buat yang masih baper, gue cuma mau bilang sabar ya. Soalnya masih ada waktu 5 tahun lagi buat pilkada. Jangan sampai habis energinya. Ingat kata PKB, kalau yang dijual nggak laku, mau apa? Udah ya, jangan baper. Dadah.